Shalom, selamat pagi, selamat hari bagi kita dimanapun sahabat Tuhan berada dan saudara-saudari dalam Kristus yang pertama hadir di channel ini. Saya ucapkan salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda di momen Christmas. Hari ini adalah hari yang ke-12 bagi kita. Dan kalau saudara perhatikan, di hari pertama sampai hari ketiga kita itu bahas bagaimana kita menyanggah Tuhan, bahwa Natal itu dianggap sebagai paganisme. Nah, kita menyangkal itu, dan karena apa? Karena Natal itu bukan paganisme, ada bukti sejarahnya, ada bukti alkitabiahnya. Nah, sesudah itu saya membahas Kejadian 3:15 sebagai master plan dari Natal, karena memang kita tahu bahwa keturunan karena saat itu Allah berbicara keturunan Adam dan Hawa, ya memang tidak disebutkan keturunan keberapa. Ya, ini nanti yang digenapi oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah satu-satunya yang sudah mengalahkan maut. Yesus Kristuslah yang membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dia. Kemudian saya membahas Yesus Kristus sebagai pengantara tunggal. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ini terpisah dengan Allah karena dosa. Maka Sang Firman itu harus menjelma menjadi manusia supaya bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Supaya bisa menjadi pengantara, menjadi pendamai, menjadi pendamai bagi manusia dengan Allah. Dan ini juga erat tentu dengan Natal. Terutama nanti ada kaitannya dengan Immanuel juga, yang akan kita pelajari hari ini. Kemarin kalau saudara perhatikan, kita sempat membahas yaitu beberapa ayat ya mengenai kelahiran Yesus, dan juga ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat penting karena Yesus itu kita anggap sebagai Mesias, dan kita percaya dia Mesias, maka dia harus memenuhi ayat-ayat yang berbicara tentang yaitu Mesias itu sendiri. Nah, kemarin kita membahas di dalam Matius 1:22 bagaimana Matius 1 itu digenapi, ya, yaitu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya, dan itu digenapi secara sempurna dan secara. Nah, hari ini kita akan fokus kepada Immanuel ini, karena Immanuel ini, kata Immanuel ini mengandung satu misteri yang begitu luar biasa. Kalau boleh saya katakan, Immanuel ini adalah mujizat, ya, mujizat terbesar sepanjang masa. Kalau Anda ingat tahun lalu saya katakan, ya, Immanuel ini adalah mujizat dan misteri. Mujizat dan misteri yang terbesar sepanjang masa. Karena ini menjadi satu catatan sejarah yang sulit dipahami oleh akal manusia kita tanpa tuntunan dan bimbingan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah gambar di mana malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Nah, kalau misalnya Anda permasalahkan wajahnya, itu bukan ide utamanya, tapi ide utamanya Gabriel berbicara kepada Maria. Ini adalah momen Immanuel ini, ya, momen Immanuel. Nanti kita akan bahas itu. Nah, kalau kita berbicara Immanuel, tentu kita juga tidak, kalau kita berbicara Immanuel ini sebagai mujizat besar atau
misteri terbesar sepanjang sejarah dunia, maka kita harus memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang transenden. Dia Allah yang begitu besar, dia Allah begitu yang maha tinggi, jauh melampaui segala akal dan pikiran. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang. Dia lebih besar dari segala-galanya. Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Maka sangat mustahil kita manusia yang terbatas ini mengetahui Allah sepenuhnya. Kita manusia hanya bisa mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan diri kepada kita. Sekalipun demikian, Allah hanya menyatakan dirinya bagi kita, ya. Itu pun kadang-kadang kita masih sulit memahami. Itu pun kadang-kadang masih sulit kita pikirkan. Itu sebabnya di dalam kekristenan kita ada hal-hal yang tertentu memang kita menggunakan. Artinya kalau tidak kita imani, sulit kita pahami. Nah, kalau kita sudah imani, maka mudah kita pahami. Itu maksud saya, ya. Nah, di sisi lain, Allah yang begitu maha tinggi itu, dia juga Allah yang mau dekat dengan kita. Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan kita. Itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu bukti Allah itu imanen. Yaitu kita akan melihat, tadi saya katakan bahwa Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini menjadi momen yang sangat penting. Ya, kita akan bahas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud. Ya, kemarin kita sudah bahas ini, harus dari Daud. Ya. Kemudian nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumahnya, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Wow. Jadi, saya lanjut ya. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengerjakan kepadanya tahta Daud, bapa keturunannya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, dia adalah Mesias, ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak. Wow. Saya mau Anda
ini memikirkan, ya. Pada saat momen Gabriel ini berbicara kepada Maria, pada saat itu Allah yang luar biasa, Allah yang ilahi, Allah yang jauh melampaui segala. Pada saat Maria mengandung, disitulah terjadi mukjizat yang terbesar sepanjang masa, yaitu di mana Allah yang ilahi menyatu dengan manusia. Ini adalah misteri terbesar sepanjang masa. Ini adalah mukjizat terbesar sepanjang masa, di mana Allah yang maha tinggi mau merendahkan diri, mau menyatu dengan manusia. Wow. Pada saat itulah yang menjadi starting point daripada Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Allah itu menyertai atau hinggap kepada orang-orang itu bersifat sementara. Tetapi sejak dikandungnya Yesus, itulah yang menjadi starting point, di mana yang ilahi itu bisa menyatu dengan yang jasmani, yaitu dimulai daripada di saat Yesus dikandung oleh Maria. Kapan itu terjadi? Ini adalah catatan dari Hippolytus. Kalau Anda perhatikan di sini, Yesus itu dikandung itu pada tanggal 25 Maret, ya. Kemudian yang sebelumnya dikatakan bahwa Yesus itu dikandung pada tahun 5.500, ya. Ke 5.500 hitung dari penciptaan, ya. Tetapi dibilang sedikit salah karena apa? Karena setelah dihitung, ingat, Sextus Julius Africanus, dia adalah seorang kronografi, ya. Dia menghitung mulai dari umur Adam, ya, dihitung semua. Ya, pernah saya tunjukkan dalam video-video sebelumnya. Dan Yesus itu bangkit itu 500 pada tahun 5.500 pada tahun ke, ya, pada tahun ke 5.531. Sekalian saya ralat yang sebelumnya saya katakan itu 581, ya, maksudnya 5.000 pada tahun ke 5.531. Nah, karena Yesus itu usianya 33 tahun, ya, seharusnya itu di tahun ke 5.998. Ya. Itu mengenai hitungan tahun, ya, tahun ke, ya. Nah, kalau tanggalnya jelas dikatakan tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret yaitu adalah tanggal di mana
dunia ini juga diciptakan menurut perhitungan kronografi dari Sextus Julius. Nah, jadi Anda bisa bayangkan, ya, Anda bisa bayangkan yang tadinya manusia itu terpisah dengan Allah. Terpisah karena dosa. Manusia mustahil bisa menyatu dengan Allah. Seandainya Yesus tidak pernah lahir sebagai manusia. Ingat tadi saya katakan starting point itu kalau boleh saya pinjam pernyataan Sextus Julianus Africanus, maka starting point daripada Immanuel itu adalah tanggal 25 Maret. Tahun 5 sebelum Masehi. Nah, buktinya adalah Yesus lahir. Yesus lahir ini menjadi bukti bagi kita bahwa Allah yang ilahi itu bisa menyatu dengan manusia. Ini sesuatu yang sulit, ya, misteri yang sulit dijangkau oleh nalar manusia. Sekali lagi, ini adalah misteri yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Jadi ketika ini, sekali lagi ini ilustrasi, ketika bayi Yesus ini lahir, ini menjadi satu bahwa Allah yang tadi kita sebut itu, Allah yang imanen. Dia juga rela menjadi Allah yang imanen. Allah yang transenden, maksud saya. Allah yang transenden. Dia mau menjadi Allah yang imanen. Dia mau beserta. Itu diawali dari Yesus. Maka seandainya Yesus tidak pernah lahir ke bumi, maka tidak ada namanya iman. Dan tadi saya katakan ini menjadi starting point dari Allah menyertai. Allah yang ilahi menyatu dengan manusia. Dan itu dimulai dari Yesus. Kemudian kapan dialami oleh manusia? Kapan dialami orang percaya? Para murid dan orang-orang percaya mengalami pada saat hari raya Pentakosta. Pada perayaan tersebut ada event yang terjadi. Wah, ini juga misteri yang besar sepanjang masa, di mana Roh Allah dicurahkan. Wow, dia benar-benar Immanuel. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan diam di dalam diri manusia. Dan kalau kita baca firman Tuhan, jelas dikatakan kita ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Wow. Kalau saudara perhatikan dalam sharing saya, ya, saudara bisa membuka
baca, ketik aja materai Roh Kudus akan muncul. Ya. Ketik di channel saya, maksud saya ya. Nah, di situ akan muncul. Nah, nanti Anda simak di situ, saya katakan, wow, kita ini dimateraikan dan dimateraikan sekali selama-lamanya. Maka Immanuel itu kita alami saat ini. Allah menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah sampai selesai membahas Immanuel ini. Setelah saudara ini menjadi satu perenungan yang sangat luar biasa ya, di mana yang ilahi itu menyatu dengan manusia yang jasmani. Ini adalah satu mukjizat terbesar sepanjang masa. Ini adalah satu misteri terbesar sepanjang masa, dan kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Secara khusus kita bisa memanggil Dia Bapa. Haleluya. Saya Dr. Tolok mengucapkan terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan program Lumen Christmas dan juga sharing-sharing firman Tuhan berikutnya. Sahabat Lumen, kalau Anda pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, setelah Anda menyimak video ini, silakan dibagikan kepada sebanyak mungkin orang supaya semakin banyak yang diberkati. Saya Dr. Tolok mengucapkan Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya.